Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Oke, tidak terasa kita sudah masuk di pertemuan keempat. Di pertemuan keempat ini, Bapak Kepala Sekolah mewanti-wanti bahwa tolong absensi untuk kelas 10 diperbaiki ya. Jadi nanti absensinya tidak seperti biasa. Akan saya jelaskan bagaimana cara absensi dengan benar. Nah, kemarin kan absensinya di classroom. Ya, saya sudah buatkan absen khusus online. Nah, oke. Materi kita untuk hari ini kita sudah sampai di sumber daya, material, teknik, ide kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Oke. Saya kembali dulu ke budaya non-benda. Yang dimaksud budaya non-benda adalah 1. Tari-tarian, 2. Puisi, 3. Lagu-lagu, 4. Pantun, 5. Karya cipta berupa sastra. Yaitu pelajaran kita minggu lalu. Jadi kita akan membuat kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Misalnya tari-tarian. Kita terinspirasi dari tari-tarian. Ya, kita membuat sebuah kerajinan dengan melihat tarian tersebut. Oke, saya kembali ke materi. Jadi di sini kita akan bahas sumber daya. Sumber dayanya siapa? Adalah kalian. Material adalah bahan. Kemudian teknik, tata cara yang akan kita gunakan untuk membuat kerajinan. Kemudian ide kerajinan dengan melihat budaya non-benda. Oke. Arman Pahin bisa baca? Arman Pahin? Bisa, Pak. Oke, silahkan Arman Pahin. Kegiatan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebut kelasnya ya. Kelas berapa? Kelas IPS 1, Pak. Oke, silahkan Arman Pahin. Sumber daya, material, teknik, dan ide kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Kegiatan wirausaha didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia. Oke. Sumber daya manusia, material, peralatan, cara kerja, pasar, dan pendanaan. Oke ya, saya lanjut ya. Jadi, apabila kita ingin membuat suatu usaha, harus ada yang mau bekerja. Siapakah yang mau bekerja itu adalah ini. Kemudian material. Ya, material ini adalah yang akan kita buat menjadi suatu barang kerajinan. Nah, selain bahannya, materialnya, kita pasti perlu peralatannya. Kemudian bagaimana cara kerjanya? Setelah selesai dikerja, kita pasarkan. Tentunya semua ini butuh pendanaan. Oke, Dirgantara lanjut baca di sini. Silakan Dirgantara. Sumber daya yang dikelola dalam sebuah wirausaha dikenal kita Pak.
Lanjut saja, lanjut baca semua dulu. Yakni man atau manusia, mani atau uang, material, bahan, mesin, peralatan, metode, cara kerja, dan market, pasar. Wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya non benda dapat dimulai dengan melihat potensi bahan baku material, keterampilan produksi mesin, dan budaya lokal yang ada di daerah setempat. Wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya akan menawarkan karya-karya kerajinan inovatif kepada pasar sasaran market. Dari produk kerajinan ini adalah orang-orang yang menghargai dan mencintai kebudayaan tradisional, kemampuan mengatur keuangan dalam kegiatan usaha akan menjamin keberlangsungan dan pengembangan usaha. Oke. Sudah, Pak. Oke, terima kasih Dirgantara. Nah, sekarang sebuah wirausaha dikenal dengan sebutan 6M, yakni man. Man itu siapa ya? Kalian, manusia, ya. Nah, terus money, uang. Ada uang, abang disayang. Tidak ada uang, ya. Jadi uang, ya. Jadi uang, ada orang yang bilang bahwa uang adalah segalanya. Ya, kalau kita mau berusaha, uang adalah segalanya. Kemudian material, bahan. Ya, sama halnya kalau perempuan mau bikin kue, kalau tidak ada materialnya ya dilihat-lihat saja gambarnya. Kemudian mesin, alat yang digunakan untuk mengolah. Kemudian cara kerja, metode. Dan yang terakhir adalah market atau pasar. Kenapa? Karena kita sudah menanamkan modal di 5M. Tambah 1M ini adalah cara yang digunakan untuk mengembalikan semua money yang telah dikeluarkan. Kerajinan, jadi kini inspirasinya dari non benda. Non benda itu minggu lalu kita sudah bahas. Ya, dapat dilihat melalui potensi bahan baku material. Sebenarnya banyak material yang bisa kita gunakan di sekitar kita nanti. Cuma sekarang kita tidak boleh tatap muka, tapi infonya tatap muka insya Allah dimulai akhir bulan ini. Kalian sudah bisa ke sekolah, ya. Sudah bisa menikmati sekolah, kalau tidak salah akhir bulan ini. Mudah-mudahan tidak ada perpanjangan lagi. Nah, ini wirausaha kerajinan menawarkan karya-karya inovatif kepada pasaran, ya, pasar. Jadi minimal nanti pasarnya adalah orang-orang yang ada di sekeliling kita, ya. Kita tidak usah pergi jualan di pasar. Sama seperti semester yang lalu, ya, kerajinannya itu makanan, ya, makanan yang kerajinan makanan tradisional, kemudian dijual di sekolah. Nah, alhamdulillah banyak keuntungannya. Nah, kenapa kita mengambil dari inspirasi budaya non benda? Karena ini kita menghargai dan mencintai kebudayaan tradisional. Ya, kemampuan mengatur keuangan ini haruslah dilakukan dengan manajemen yang bagus untuk menjamin keberlangsungan dan pengembangan usaha. Ini tadi yang dijelaskan. Nah, metode, cara, sumber daya manusia, material, bahan, money, uang yang akan digunakan, mesin, peralatan, market, ya. Disinilah pasar. Gitu. Jadi pasar, disinilah semua yang telah digabungkan di sini dalam bentuk produk akan menyatu di market, pasar. Nah, kamu bisa melihat gambar ini, gambar apa ini? Ya, yang ini adalah
Lihat, ini adalah gambar kerang, ya. Kulit kerang. Kemudian Saya ini, dari ya. Ini kulit kerang, kemudian ini kulit. Ini sama-sama kulit. Satu kulit kerang, satu kulit jagung. Jadi ini, ya, jadi ini kulit kerang. Ini kulit jagung, sama-sama kulit. Satu dari laut, satu dari darat. Ini materialnya dari alam. Nah, ini kalau kita olah menjadi sebuah kerajinan khas daerah, kira-kira akan menjadi apa? Oke, Dani Sul Iqra, silakan dibaca. Mulai dari sini. Ya, silakan Dani. Dani Sul Iqra pada tugas 2. Oke, tidak bisa Dani ya. Aswar bisa dibaca? Dani tadi ada saya lihat. Oke, kalau begitu Lilis Mutiara. Silakan Lilis. Pada tugas 2 telah dilakukan identifikasi terhadap budaya tradisional non-benda yang dapat di daerahmu. Ragam budaya tradisional non-benda di daerah akan menjadi inspirasi yang akan dibuat. Perancangan kerajinan juga harus mempertimbangkan ketersediaan material atau bahan baku dan keterampilan produksi yang terdapat di daerah sekitar. Untuk itu, dapat dilakukan pencarian informasi tentang ragam jenis material khas daerah yang dapat digunakan untuk kerajinan serta perajin yang membuat kerajinan di daerah setempat. Oke, silakan matikan mic-nya. Nah, jadi ragam budaya tradisional non-benda yang terdapat di daerah kita itu dijadikan inspirasi untuk merancang ide, ya, yang akan kita buat. Nah, kira-kira seperti apa mimpi Pak nanti? Oke, nanti kita kumpulkan materialnya, kira-kira yang mana yang cocok dengan daerah kita. Nah, sekarang jadi untuk malam ini sampai di sini dulu materinya akan saya kirim ke grup WhatsApp dengan Classroom, ya. Jadi materinya sampai di sini. Oke. Nah, sebelum kita tutup, saya akan jelaskan tata cara mengisi absen, ya. Absen, ya. Silakan disimak baik-baik. Oke, saya perlihatkan tata cara mengisi absen. Nah, ini sampel absennya IPS 2, IPS 1 juga sama di. Nah, kalian nanti untuk absensinya tidak usah mengetik nama, tinggal pilih namamu di sini sudah ada. Silahkan pilih namanya. Kemudian, nah misalnya saya Pak pilih Dani. Jenis kelamin laki. Ini pertemuan keberapa? Pertemuan ke-4. Kemudian tanggal hari ini, ya tanggal 13 bulan 8. Jadi bulannya dulu 8, baru tanggalnya
baru tahunnya. 3. Saya ulangi, bulannya dulu, baru tanggal, baru tahun. Nah, topik apa yang kita bahas ini? Ya, tadi ada di undangan Zoom. Ya, ada tadi di undangan Zoom yang saya kirim di grup WhatsApp. Ya, materinya ini. Saya kasih lihat kembali. Ini. Sumber daya, material, teknik, dan ide kerajinan dengan inspirasi budaya non benda. Itu materinya. Saya kembali ke, nah kemudian setelah diketik, ya isi ini, kemudian bukti absensi file yang akan dikirim. Kalau kamu nanti kirim screenshotmu, berarti kamu pilih ini. Ya. Kalau kamu pilih screenshot WhatsApp, ada contohnya tadi saya kirim, berarti kamu pilih WhatsApp. Ya. Kemudian tambahkan file. Ya. Ini. Singkok Zoom atau screenshot percakapan WhatsApp yang kelihatan. Tambahkan file ya, silahkan cari. Setelah itu pilih kirim. Selesai. Oke. Ada yang mau ditanyakan tentang absennya? Tidak ada, Pak. Kalau tidak ada ya, gampang gitu. Oke. Jadi sekarang itu belum bisa isi absen ya. Belum bisa. Nanti ada petunjuk dari saya. Nah, sekarang silahkan nyalakan semua videonya, kemudian SC fotonya. Oke, silahkan nyalakan semua videonya. Silahkan nyalakan. Saya kasih waktu 2 menit. Oke, nyalakan semua videonya. Ya, nyalakan semua videonya. Kemudian SC. Ya, silahkan dinyalakan. Ya. Oke, sudah semua di SC? Pak. Sudah ya? Oke. Nah, sudah. Ada yang belum? Ada yang belum SC? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, nanti yang tidak SC, temannya saya akan ajari ya bagaimana cara supaya dia bisa juga mengisi absen. Jadi caranya, ya misalnya saya kasih lihat, atau kalian kan sudah ada. Nah, nanti saya ajari di WhatsApp, atau kalian juga nanti bisa ajari di WhatsApp seperti ini. Oke, saya kasih lihat caranya. Tetap saya ajar juga nanti. Jadi, nah, misalnya ini grup. Nah, jadi caranya, misalnya saya yang mau absensi. Jadi cukup ketik 06 nomor urutnya, namanya di absen, kemudian signal, enter. Ya, kemudian ini yang di SC. Ini yang di SC. Ini screenshot ini. Kemudian inilah yang dikirim sebagai bukti untuk absensi pada saat tambahkan file ini. Oke. Ini ada yang bertanya. Oke, saya balas dulu ya temanmu. Oke, saya kira cukup untuk malam ini. Saya kira materinya sudah cukup. Dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ketiga, 4 saya tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan konsentrasi di grup.
Waalaikumsalam.